kelompok 7 evaluasi dan pengendalian proyek. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Elvita Damanik, NPMD 1D 019030, Ruth Meta Sinaga, NPMD 1D 019040, Syanda Prilia, NPMD 1D 01970, Dilva Trianda, D1D 01980, Giani Agnes, D1D 01992, dan Rido Arjuna, NPMD 1D 0198089. Evaluasi proyek. Evaluasi proyek adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program atau proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program atau proyek. Evaluasi memiliki peranan penting dalam suatu proyek. Pentingnya evaluasi antara lain 1. Untuk memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan proyek. 2. Menentukan bagaimana potensi yang dapat ditingkatkan. 3. Memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, menunjukkan di mana atau bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan. Tujuan evaluasi. Secara umum, tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan proyek, keluaran, manfaat, dan dampak dari proyek pembangunan yang baru selesai dilaksanakan maupun yang sudah berfungsi sebagai umpan balik bagi pengembalian keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek selanjutnya. Beberapa tujuan evaluasi antara lain 1. Mengetahui biaya dan manfaat proyek bagi masyarakat. Yang kedua, maksimasi payoff dan menghindari pemborosan sumber daya. Dan yang ketiga, menentukan prioritas investasi. Jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi antara lain 1. Evaluasi awal kegiatan, yaitu penilaian terhadap kesiapan proyek atau mendeteksi kelayakan proyek. Kedua, evaluasi formatif, yaitu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan proyek dilaksanakan. Dan yang ketiga ada evaluasi sumatif, yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Pendekatan analisis proyek. Evaluasi proyek menekankan pada dua macam analisis, yaitu analisis finansial, yang mana analisis ini memperhatikan hasil untuk modal saham atau equity capital yang ditanam dalam proyek, yaitu hasil yang harus diterima oleh para petani, badan usaha pemerintah, atau yang berkepentingan dalam proyek ini. Kemudian hasil finansial ini disebut sebagai private returns. 2. Analisis ekonomi, yang mana analisis ini memperhatikan dari hasil keseluruhan berupa produktivitas atau keuntungan yang diperoleh dari semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat. Dan kemudian hasil ekonomi ini disebut sebagai the social returns or economic returns. Harga. Dalam analisis finansial ini selalu digunakan harga pasar. Kemudian dalam analisis ekonomi digunakan harga bayangan atau accounting price yang menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu pembayaran transfer. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pajak. Dalam analisa ekonomi, pajak tidak dikurangi dalam perhitungan benefit daripada proyek. 2. Subsidi, terbagi lagi dalam 2 jenis, yaitu analisis finansial dan ekonomi, yang mana finansial itu mengurangi biaya proyek, jadi menambah benefit. Kemudian dan ekonomis, yaitu harga pasar yang bisa disesuaikan untuk menghilangkan efek dari subsidi. Dan 3. Bunga, terbagi dalam 2 macam analisis, yaitu ekonomi dan finansial. Ekonomi yaitu bunga modal tidak dipisahkan dari hasil bruto. Selanjutnya, finansial yaitu bunga yang dibayarkan pada orang-orang luar yang meminjamkan pada proyek. B. Usulan-usulan investasi. Langkah pertama dalam proses penanaman modal adalah menyusun daftar usulan investasi baru yang dilengkapi data secukupnya untuk bahan penganalisaan. Analisis proposal pembelanjaan modal bukanlah suatu aktivitas tanpa biaya, karena banyak manfaat yang bisa diambil dari mengadakan analisis ini. Akan tetapi, kegiatan ini masih membutuhkan biaya. C. Memilih di antara beberapa alternatif lain.
pada kebanyakan perusahaan tersedia lebih banyak usulan atau proposal proyek daripada kemampuan atau kemauan perusahaan yang memodalinya. Sebagian dari usulan itu baik, sedangkan yang lain buruk. Maka dari itu, perlunya dikembangkan metode untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Dan hasil akhir dari metode ini adalah susunan ranking dari usulan-usulan itu dan titik batas seberapa jauh susunan itu dibuat. Sebaiknya usulan dibuang karena mutually eksklusif, yaitu adanya usulan yang merupakan alternatif usulan lainnya yang mengerjakan suatu pekerjaan yang sama. Jika satu jenis peralatan telah dipilih untuk melaksanakan suatu pekerjaan, maka peralatan lainnya tidak diperlukan lagi. D. Komponen penilaian dalam cost and benefit analysis. Sesuai dengan namanya, cost and benefit analysis didasarkan pada dua komponen, yaitu komponen biaya dan komponen manfaat. Menurut Frederick dalam bukunya Accounting Information System, komponen biaya yang berhubungan dengan pengembangan sebuah sistem informasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu pertama, procurement cost atau biaya pengadaan adalah sebuah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pengadaan hardware. Biaya pengadaan ini biasanya dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum dioperasikan, kecuali apabila pengadaan hardware dilakukan dengan cara leasing. Kedua, startup cost atau biaya persiapan operasional adalah semua biaya yang dikeluarkan sebagai upaya membuat sistem siap untuk dioperasionalkan. Sama dengan biaya pengadaan, biaya persiapan operasional ini juga merupakan initial cost. Ketiga, project related cost atau biaya proyek adalah biaya yang berkaitan dengan biaya mengembangkan sistem termasuk biaya penerapannya. Keempat, ongoing and maintenance cost atau biaya operasional adalah biaya untuk mengoperasikan sistem agar sistem dapat beroperasi dengan baik. Sedangkan biaya perawatan adalah biaya untuk merawat sistem dalam masa operasionalnya. Tangible benefit atau manfaat keuntungan yang berwujud adalah keuntungan penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk satuan nilai moneter atau uang. Di antaranya adalah keuntungan dari pengurangan biaya operasional, keuntungan dari pengurangan kesalahan proses, keuntungan dari pengurangan biaya telekomunikasi, keuntungan akibat peningkatan penjualan, keuntungan akibat pengurangan biaya persediaan, keuntungan akibat pengurangan kredit yang tidak tertagih. Lalu intangible benefit atau manfaat keuntungan yang tidak berwujud adalah nilai keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai moneter atau uang. Di antaranya adalah keuntungan akibat peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, keuntungan akibat peningkatan kepuasan kerja sumber daya manusia yang ada, keuntungan akibat peningkatan pengambilan keputusan manajerial yang lebih baik. Pengendalian proyek adalah proses dari memonitor, mengevaluasi, dan membandingkan hasil yang direncanakan dengan hasil yang senyatanya untuk menentukan kemajuan terhadap biaya proyek, jadwal, dan tujuan teknis kinerja. Sebagus mungkin seperti halnya penyesuaian strategi proyek dengan tujuan organisasi pemilik proyek tersebut. Seperti yang kalian kutip dari pernyataan Fayol, kontrol atau pengendalian adalah melihat bahwa semua terjadi dalam keselarasan, kesesuaian dengan aturan yang ada, dan arahan perintah yang disampaikan. Filosofi pengendalian proyek. Cleveland menguraikan beberapa filosofi pengendalian proyek yang penting bagi penilaian hasil-hasil proyek antara lain. Yang pertama, tujuan pengendalian proyek. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, penggunaan faktor-faktor pengukuran umum. Yang keempat, pengukuran paket pekerjaan harus diintegrasikan. Yang kelima, pengukuran sebaiknya dijaga relevansinya. Yang keenam, pengukuran sebaiknya dibangun. Dan yang ketujuh, pengukuran sebaiknya dihubungkan ke daerah hasil proyek utama. Langkah-langkah dalam siklus pengendalian proyek. Yang pertama, mengukur dengan standar kinerja proyek. Standar kinerja proyek didasarkan pada rencana proyek, termasuk harapan hasil kerja proyek yang minimal, mencapai tujuan proyek, tujuan-tujuan besarnya dan strategi-strateginya, berhubungan dengan biaya proyek, penjadwalan, spesifikasi teknis, dan penyesuaian strategi. Suatu proyek dapat dievaluasi dengan beberapa standar kunci pengendalian proyek lainnya, yakni yang pertama, efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya organisasi yang mendukung proyek. Yang kedua, harapan kinerja teknis dari mutu produk atau jasa yang dihasilkan proyek.
Yang ketiga, membangun siklus waktu, yakni apakah proyek tersebut cukup waktu untuk masuk ke dalam kompetisi hasil proyek atau ke pasar global. Yang keempat, penyesuaian dengan tujuan-tujuan organisasi. Langkah yang kedua yaitu pengamatan kinerja. Pengamatan kinerja adalah resep dari kecukupan informasi tentang proyek yang memuat suatu penelusuran perbandingan antara rencana dengan kinerja yang sebenarnya. Informasi tersebut diserap dari yang pertama sumber-sumber informasi informal, misalnya dari jaringan kerja buruh, komunikasi buruh pada saat istirahat, hubungan antar rekan kerja pada unit-unit yang penting, gaya manajer proyek saat memimpin kerja lembur dan sebagainya. Yang kedua, sumber-sumber informasi formal, misalnya dari data-data laporan keuangan proyek, data absensi, data kemajuan proyek, partisipasi dalam rapat formal, kajian hasil proyek, data logistik dan persediaan bahan baku proyek, informasi jadwal proyek, dan lainnya. Langkah yang ketiga yaitu membandingkan kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang ada, dan langkah keempat yaitu tindakan koreksi. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Memonitoring dan evaluasi adalah untuk mengumpulkan informasi yang berkenaan dengan pengendalian proyek. Memonitor dan mengevaluasi dilakukan selama proyek itu ada. A. Jenis-jenis evaluasi proyek. Evaluasi proyek adalah suatu proses yang melingkupi semua siklus hidup proyek yang menilai kemampuan proyek untuk mendukung strategi organisasi melalui hasil produk, barang atau jasa proyek yang mendukung tercapainya misi organisasi. Ada 4 jenis evaluasi proyek, yaitu 1. Evaluasi praproyek, 2. Evaluasi proyek yang sedang berjalan, 3. Evaluasi penyelesaian proyek, 4. Evaluasi purna proyek. B. Pihak berwenang memonitor dan mengevaluasi proyek. Pihak berwenang memonitor dan mengevaluasi proyek adalah tim proyek dan pemilik atau pemerkarsa proyek. Selanjutnya ada audit proyek. Tujuan dari audit proyek adalah 1. Menentukan apa yang berjalan benar dan mengapa, 2. Menentukan apa yang berjalan salah dan mengapa, 3. Mendanai dan mengidentifikasi tekanan dan faktor yang menghambat, 4. Mengevaluasi keberhasilan strategi manajemen proyek, 5. Menghasilkan pertukaran usul, informasi, masalah, solusi, dan strategi. Selanjutnya ada sistem pengendalian proyek. Sistem pengendalian menjelaskan keluaran atau output yang diproduksi oleh suatu proses atau monitor oleh sarana pengendalian tertentu untuk ciri dari produk tersebut. Maka, sistem pengendalian proyek memiliki masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Selanjutnya ada batasan kualitas. Manajemen dapat berfungsi efektif dalam mengendalikan produk barang dan jasa, manakala kualitas dipertimbangkan sebagai suatu standar ukuran penilaian. Sistem kualitas mengandung unsur penting, yaitu kebijakan, kejelasan, sistem, dan proses. Tujuan dari batasan kualitas menghasilkan suatu sistem formal dalam sistem proyek yang memastikan bahwa kebutuhan para pengguna hasil proyek atau customer beserta tujuan-tujuan proyek yang telah ditentukan oleh para pemangku kepentingan proyek yang dimasukkan ke dalam sistem dapat saling dipertemukan dengan selaras dan efektif. Konsekuensi penerapan sistem kualitas dalam pengendalian proyek. Perlu membuat dukungan pelaksanaan sistem kualitas dengan membuat manual kualitas untuk menggambarkan bagaimana sistem berjalan. Yang kedua, manajer proyek harus membuat pertemuan tatap muka yang rutin. Yang ketiga, memperlakukan aktivitas di luar proses, misalnya rancangan sebagai bagian dari proses yang membutuhkan kontrol. Sistem memerlukan suatu pemeriksaan sesuai ukuran penilaian tertentu seperti audit terhadap keuangan. Yang terakhir, manajer proyek harus meneliti kembali hal tersebut melalui penerbitan sertifikat pelatihan, catatan, kursul, dan lainnya. Batasan biaya dan waktu. Peran manajer proyek dalam pengendalian biaya. 1. Menata sistem kontrol biaya yang terkait dengan kebutuhan dan rekomendasi dari sistem keuangan. Yang kedua, mengalokasikan tanggung jawab administrasi dan analisis data keuangan. Yang ketiga, memastikan biaya alokasi dengan tepat dan memastikan biaya yang diamankan untuk upaya pelaksanaan kegiatan proyek yang sebenar-benarnya. Memastikan biaya kontraktor telah diberikan otoritas. Yang terakhir, mengecek proyek lain tidak menggunakan anggaran yang ada. Batasan lingkungan, organisasi mitra proyek, klien, anggota tim proyek, sponsor atau donatur, pihak asuransi,
anggota legislatif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.